Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmi Husnani. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran pendidikan dalam era globalisasi. Pengertian globalisasi. Globalisasi didefinisikan sebagai semua proses yang merujuk kepada penyatuan seluruh warga dunia menjadi sebuah kelompok masyarakat global. Namun, pada kenyataannya, globalisasi merupakan penyatuan semu karena nilai-nilai ekonomi, sosial, dan budaya didominasi nilai-nilai yang sebenarnya asing bagi masyarakat dunia. Globalisasi sering diterjemahkan mendunia, suatu entitas betapapun, dimanapun, kapanpun, dengan cepat menyebar ke seluruh pelosok dunia, baik berupa ide, gagasan, data, informasi, produksi, pembangunan, pemberontakan, dan sebagainya. Begitu disampaikan saat itu pula diketahui oleh semua orang di dunia. Kekuatan globalisasi menurut analisis para ahli pada umumnya bertumpu pada 4 kekuatan global, yaitu 1. Kemajuan intek, terutama dalam bidang informasi dan inovasi-inovasi baru di dalam teknologi yang mempermudah kehidupan manusia. Yang kedua, perdagangan bebas yang ditunjang oleh kemajuan intek. Yang ketiga, kerjasama regional dan internasional yang telah menyatukan kehidupan bersama dari bangsa-bangsa tanpa mengenal batas negara. Yang keempat, meningkatnya kesadaran terhadap hak-hak asasi manusia serta kewajiban manusia di dalam kehidupan bersama. Dan sejalan dengan itu, semakin meningkatnya kesadaran bersama dalam alam demokrasi. Kemajuan intek yang disertai dengan semakin kencangnya arus globalisasi dunia membawa dampak tersendiri bagi dunia pendidikan. Sebagai contoh, berbagai jenjang pendidikan mulai dari sekolah menengah hingga perguruan tinggi baik negeri maupun swasta membuka program kelas internasional. Hal ini dilakukan untuk menjawab kebutuhan pasar akan tenaga kerja berkualitas yang semakin ketat. Inilah yang dimaksud dengan globalisasi pendidikan. Dampak globalisasi pendidikan yang pertama yaitu dampak positif globalisasi pendidikan. 1. Semakin mudahnya akses informasi. Kedua, globalisasi dalam pendidikan akan menciptakan manusia yang profesional dan berstandar internasional dalam bidang pendidikan. Yang ketiga, globalisasi akan membawa dunia pendidikan Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara lain. Yang keempat, globalisasi akan menciptakan tenaga kerja yang berkualitas dan mampu bersaing. Yang kelima, adanya perubahan struktur dan sistem pendidikan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan karena perkembangan ilmu pengetahuan dalam pendidikan akan sangat pesat. Dampak negatif globalisasi pendidikan. Yang pertama, dunia pendidikan Indonesia bisa dikuasai oleh para pemilik modal. Yang kedua, dunia pendidikan akan sangat tergantung pada teknologi yang berdampak munculnya tradisi serba instan. Yang ketiga,
Globalisasi akan melahirkan suatu golongan-golongan di dalam dunia pendidikan. Yang keempat, semakin terkikisnya kebudayaan akibat masuknya budaya dari luar. Yang kelima, globalisasi mengakibatkan melonggarnya kekuatan kontrol pendidikan oleh negara. Pentingnya wawasan perspektif global dalam pengelolaan pendidikan. Dalam menghadapi globalisasi, tanpa adanya persiapan yang kuat, maka globalisasi akan menjadi sesuatu yang menakutkan dan akan berubah menjadi sesuatu yang negatif. Cara untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi globalisasi ini adalah dengan cara meningkatkan kesadaran dan memperluas wawasan. Cara untuk meningkatkan dan memperluas wawasan dapat dilakukan dengan berbagai cara, dan cara yang paling efektif adalah melalui pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan bagi suatu bangsa bagaimanapun mesti diprioritaskan, sebab kualitas pendidikan sangat penting. Artinya, karena hanya manusia yang berkualitas saja yang bisa bertahan hidup di masa depan. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk peningkatan kualitas pendidikan tersebut adalah dengan pengelolaan pendidikan dengan wawasan global. Meningkatkan dan memperluas wawasan global merupakan unsur penting untuk memahami masalah global. Menurut Mimbar Pendidikan 1989, agar dapat meningkatkan wawasan global, maka pendidikan memegang peranan penting melalui pendidikan. Maka seseorang harus mampu mengembangkan 4 hal berikut. Yang pertama, kemampuan mengantisipasi. Artinya, pendidikan berusaha menyiapkan anak didiknya untuk dapat mengantisipasi perkembangan iptek yang begitu cepat. Kedua, mengerti dan mengatasi situasi. Artinya, dapat mengembangkan kemampuan dan sikap peserta didik untuk menangani dan berhadapan dengan situasi baru. Rasa kepedulian terhadap suatu masalah serta keinginan untuk mengatasi masalah merupakan faktor yang harus dikembangkan pada diri anak. Yang ketiga, mengakomodasi. Artinya, dapat mengakomodasi perkembangan iptek yang pesat dan segala perubahan yang ditimbulkannya. Dalam mengatasi dan mengakomodasi, perlu dikembangkan sikap bahwa anak didik tidak larut oleh perubahan, tetapi ia harus mampu mengikuti dan mengendalikan perubahan agar tumbuh menjadi suatu yang positif dan bermanfaat bagi kehidupan. Yang keempat, berorientasi. Artinya, persepsi dan wawasan tentang dunia perlu diprioritaskan kembali karena perkembangan iptek dan perubahan sosial yang cepat sehingga memperoleh wawasan yang semakin luas. Perspektif global merupakan pandangan yang timbul dari kesadaran bahwa dalam kehidupan ini segala sesuatu selalu berkaitan dengan isu global. Orang sudah tidak memungkinkan lagi bisa mengisolasi diri dari pengaruh global.
Manusia merupakan bagian dari pergerakan dunia. Oleh karena itu, harus memperhatikan kepentingannya sesama warga dunia. Tujuan umum pengetahuan tentang perspektif global adalah selain untuk menambah wawasan, juga untuk menghindarkan diri dari cara berpikir sempit, terkontak-kontak oleh batas-batas subjektif, primordial lokalitas seperti perbedaan warna, kulit, ras, nasionalisme yang sempit, dan sebagainya. Dengan demikian pentingnya wawasan perspektif global dalam pengelolaan pendidikan ialah sebagai langkah upaya dalam peningkatan mutu pendidikan nasional. Hal ini dikarenakan seperti yang telah dituliskan sebelumnya, dengan wawasan perspektif global kita dapat menghindarkan diri dari cara berpikir sempit dan terkontak-kontak oleh batas subjektif sehingga pemikiran kita lebih berkembang. Kita dapat melihat sistem pendidikan di negara lain yang telah maju dan berkembang, dapat membandingkannya dengan pendidikan di negara kita. Mana yang dapat diterapkan dan mana yang tidak dapat diterapkan. Kita bisa mencontoh sistem pendidikan yang baik di negara lain selama hal itu tidak bertentangan dengan jati diri bangsa Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.